Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham perbankan ya, khususnya saham BRI ya. Jadi saham perbankan hari Kamis itu sempat menguat ya teman-teman ya, tapi kemudian hari Jumatnya koreksi lagi. Nah, ini nanti kira-kira potensinya bagaimana ke depannya ya, khususnya bagi teman-teman yang masih pegang saham sektor perbankan ya, terutama Big Bank ya. Jadi kalau kita lihat saham BRI ini kemarin lebih rendah dari ini ya, bulan Juni 2024 ya. Jadi bulan Juni itu menyentuh 4.180, tapi kemudian naik sampai 5.350 di bulan September, kemudian koreksi lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat saham yang lain juga BCA, coba kita lihat BCA. Wah, agak lambat ini internetnya guys. Nah, BCA itu terendah di bulan Juni juga. Juni terendah, kemudian September tinggi, Oktober malahnya, September udah tertinggi, Oktober juga sempat balik lagi, sekarang udah koreksi ya. Yang bersama perbankan tuh bulan Juni ambruk ya teman-teman. Bank BRI coba. Ini internetnya agak error nih. Bank Mandiri coba. Bank Mandiri bulan Juni juga nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengamati ya saham-saham yang tertentu ya, misalnya Big Bank atau saham-saham perbankan, nggak usah banyak-banyak ya kalau punya investasi ya, portofolio itu nggak usah banyak-banyak, beberapa saham aja. Tapi teman-teman benar-benar tahu ya kapan dia turun, kapan dia naik, kapan saatnya masuk gitu kan. Saat nambah jumlah lot kapan, kemudian kira-kira kalau mau take profit kapan gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau long term, jangka panjang ya, yang penting tahu saat masuknya kapan gitu. Nah, ini bulan Juni ini juga nih, BNI bulan Juni turun jauh. Dan sekarang turunnya lebih rendah lagi ya. Di bulan Desember kemarin, Januari udah naik lagi nih, udah mulai naik. Terendah di 4260 ya. Nah, jadi terkoreksi dikit. Jadi saham BRI ini mungkin memang agak tertekan ya. Satu tahun ini dia minus 26% ya dibandingkan dengan BCA. Coba BCA itu masih positif 4%, Bank Mandiri minus juga 4%, BNI BNI paling banyak ya minusnya ya ternyata. Dalam waktu 1 tahun ini paling banyak BNI ternyata minusnya. Nah, ini tentu saja nanti masih dikurangi dengan dividen ya. Kalau dividen bank itu paling ya sekitar 5 atau 6% ya, nggak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat 5 tahunan coba. Bank BNI 5 tahun tumbuh ya 15%. BCA spektakuler, BCA itu hampir 50% ya 5 tahun. Nah, makanya BCA itu termasuk saham yang banyak diincar oleh investor-investor besar teman-teman, karena secara tren jangka panjangnya dia itu masih bagus ya, 5 tahun naik. Beda dengan saham perbankan lainnya ya, BRI coba 5 tahun, BR itu 5 tahun turun ya, 3% turun. Jadi kalau pegang BRI selama 5 tahun ya praktis cuma dapat dividennya sekitar 5-6% ya. Jadi ini ya, kalau kita lihat ke depannya memang saham-saham perbankan ini masih tertekan teman-teman ya, terutama di tahun 2025 ya. Nah, ini ya, ada berita ini, Trump bisa cacak rupiah, perusahaan RI wajib hedging utang dolar. Nah, ini kalau dolar masih di atas 16.000, sepertinya saham-saham sektor perbankan dan saham-saham yang lain itu sulit untuk naik teman-teman. Karena apa? Investor asing kan nggak mau masuk ya, karena rugi mereka dapat cuan dari
bursa dalam bentuk rupiah, tapi rupiahnya terus melemah terhadap dolar ya, kan rugi mereka. Mending mereka pegang dolar aja, udah cuan lumayan ya, nggak perlu ini. Sambil menunggu bursa koreksi dalam, bursa IHSG ya, bursa Indonesia koreksi dalam, baru mereka nanti masuk ya. Jadi itu ya, selama dolar masih di atas 16.000 sepertinya masih tertekan ya. Ini dolar itu kemarin 16.200. Batu bara coba ini yang masih hold saham batu bara, wih turun lagi. Harga batu bara turun lagi nih ya. 123 dolar ya. Terendah itu kalau nggak salah 115 dolar ya. Di tahun 1 tahun yang lalu coba. Nah ini 115 dolar di bulan Februari ini kalau nggak salah. Ya di bulan Februari ya teman-teman. 115 dolar ya. Tapi setelah itu langsung naik tinggi nih. Jadi di bulan apa ini? Tuh Januari memang turun terus sampai awal Februari baru turun drastis, baru itu mulai naik lagi ya. Jadi coba kita lihat secara teknikalnya, BR itu memang masih tertekan ya, tetapi memang masih ada harapan ya kalau ini, tapi volumenya masih kecil banget nih teman-teman. Kalau kita lihat dari MACD-nya ini volumenya masih kecil. Jadi kalau untuk naik tinggi itu mungkin masih perlu beberapa waktu ya. Secara teknikal dia nih masih banyak yang merah nih. Asing masih jualan ya itu. Asing tuh sebelumnya masuk 1,8 juta lot. Total volumenya 1,8 juta lot. Bentar. Foreign coba nih. Asing tuh masuk 183.000 lot ya. Tapi besoknya langsung jual 344.000 lot. Jadi masih minus terus ini. Asing masih jualan terus nih. Ya masuk dikit-dikit nih ini ya. Nih di BR itu masih tekan jualnya masih tinggi nih teman-teman. Tapi support kuatnya masih di sekitar 4.000 teman-teman. Nah ini lihat. Ini ketika 4.000, 4.050, 4.060 itu mantul gitu kan. Walaupun mantulnya nggak terlalu banyak ya. Kita lihat historinya coba BRI ya. BRI itu Oktober, November, Desember. Tahun kemarin naik ya, Desember tuh masih naik. Januari turun, koreksi. Ya mungkin masih koreksi ya dari Januari sampai nanti mendekati bagi dividen. Nah ini mendekati bagi dividen, nanti kalau udah naik cukup tinggi teman-teman bisa memanfaatkan untuk take profit, terus nanti ngambil lagi kalau ada koreksi ya. Coba tahun berikut, tahun sebelumnya nih 2022 ya. 2022 itu mulai naik Oktober ya. Tapi Desember juga turun ya. Januari turun juga nih. Januari turun sampai pertengahan ya, mungkin baru naik lagi sampai nanti mendekati dividen ya. Jadi lumayan nih teman-teman, kalau teman-teman mau mulai masuk di BRI ya, nanti fokus di jumlah lotnya saja ya. Nanti untuk hold jangka panjang ya, minimal 2 tahun apa 5 tahun gitu ya. Paling enggak 2 tahun lah ya. 2 tahun kalau misalnya mau take profit itu enggak masalah. Tapi jangan sampai lupa nanti masuk lagi ya saat koreksi, atau mau ganti saham itu enggak masalah ya. Tapi kalau untuk Big Bang itu memang BCA masih menjanjikan teman-teman. BCA itu pokoknya menarik lah BCA itu. Nah ini walaupun harganya naik turun seperti ini, tapi dia jangka panjangnya itu tetap naik. Lihat nih. Ini 2020 koreksi tajam di saat COVID, tapi masih naik lagi. BCA ini luar biasa ini. Makanya kalau teman-teman hold saham BCA ya,
itu ya udah fokus aja di jumlah lotnya aja ya. Cuman dividennya kecil, biasanya itu dividennya kecil. Kalau BRI dividennya besar ya. Jadi kalau teman-teman mau hold saham BRI karena mau dividennya yang besar ya nggak masalah. Cuman saat koreksi ya saatnya kita nambah jumlah lot. Jangan sampai nanti ininya apa, jumlah lot kita tetap gitu kan. Kalau jumlah lot tetap kita sendiri yang rugi ya. Coba cara IPS-nya coba kita lihat ya. Ini imbal hasilnya sudah hampir 7% ya. Ini IPS-nya naik terus nih BRI. Cuman memang tumbuhnya turun ya. 2021 itu naik 60%. 2022 naik 42%. 2023 naik 17%. 2024 ini naiknya cuma sedikit ya. Nah, nanti dikhawatirkan tahun 2025 kalau misalnya daya beli masyarakat nggak naik-naik, mungkin UMKM banyak yang collab juga, mungkin kredit macet juga tambah teman-teman ya. BRI kan kebanyakan UMKM ya, kredit-kredit rakyat kecil ya. Jadi ini yang mungkin investor juga agak ragu ya, kira-kira 2025 itu masih bisa bagus nggak itu ekonomi kita itu. Kalau bagus mungkin BRI masih bisa balik lagi ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dan berinvestasi, jangan cepat terjebak di saham-saham gorengannya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, kemudian fokus untuk nambah lot saat sahamnya terkoreksi. Nah, kalau teman-teman pegang saham terlalu banyak, nanti saat saham yang bagus terkoreksi, teman-teman udah kehabisan modal ya. Lebih baik fokus di 1 atau 2 saham sampai target lotnya tercapai, misalnya 100 lot, 200 lot, atau mungkin 1000 lot sampai tercapai. Nah, karena fokus di situ kita nggak pusing-pusing mikirin harga sahamnya, wah turun 10%, 20%, itu kita nggak mesti mikirin. Yang penting jumlah lot kita berapa ini? Wah, sekarang jadi 200 lot, sekarang jadi 300 lot, ya jadi 500 lot. Nanti ketika ada sahamnya itu naik, ya kita cuan lebar di situ. Oke ya, terima kasih ya teman-teman. Bagi yang mau gabung di grup silahkan klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, biayanya murah ya, cuman untuk traktir kopi aja. Nanti teman-teman bisa request saham apa yang mau dibedah, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.